Tes. Udah amat. Bu Yuli, ini nanti dimulainya oleh Bu Yuli ya, atau gimana? Diulang Ibu, maaf. Ini moderatornya Bu Yuli kan jadinya ya, jadi Ibu yang membuka ya. Ah, begitu ya? Oke. Iya. Baik. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih sebelumnya atas berkumpulnya acara hari ini. Bisa kita mulai? Baik. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberlangsungan acara ini. Sungguh berjodoh baik bahwa kita semua bisa berkumpul di hari yang bahagia ini. Ya. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari tim komunitas Jaga Bumi. Saya mewakilinya dengan saya Juliana. Ingin sekali bisa membagikan kabar baik dan kabar gembira yang mana semoga bisa juga memberikan wawasan yang luar biasa dan masukan yang luar biasa kepada bumi kita terutama. Karena tujuan dan visi yang sama, hari ini kita berkumpul untuk melestarikan lingkungan, untuk mencintai alam, dan kembali kepada alam. Ya, kami akan segera mulai. Bagaimana dengan sharing luar biasanya, Pak Li yang akan mewakili dari tim Jaga Bumi, akan memberikan sharing kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Nah, sebelumnya mungkin kalau tidak keberatan, apakah ada kata sambutan dari Pak Joni maupun dari tim HKS, Pak Dani? Terima kasih sebelumnya. Apakah sudah hadir? Boleh di chat dulu mungkin apakah ada yang hadir dari tim HKS yang ingin memberikan sambutan? Dan Pak Joni sendiri apakah sudah hadir? Maaf. Sudah hadir Juliana. Ya, silakan Bapak. Pak Joni, silakan mungkin untuk memulai kata sambutannya terlebih dahulu, Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tadinya kita mau offline, temu muka di Taman Hutan Kota Srengseng ya. Tapi tidak memungkinkan, jadi kita coba online. Sebenarnya 2 minggu yang lalu kami telah presentasikan kegiatan ini pada Kak Dinas, Ibu Yeni, Pak Ari, dan Pak Dani ya di kantor kehutanan KS Tubun. Tujuan kerjasama ini adalah untuk menjernihkan air Danau Srengseng yang kita akan mulai penuangan pertama di tanggal 18 Agustus. Tapi untuk mendalami apakah ekoenzim itu, mari kita bersama mendengarkan presentasi dari Pak Li, Bu Yuliana,
Bu Rima, dan lain-lain. Silakan, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni atas waktunya. Baik. Ini lagi webinar. SKP dulu lah. Pak Dani, silakan. Waktu dan tempat untuk memberikan sedikit kata sambutan. Diwakili Pak Ari, Bu. Baik, terima kasih Pak Ari, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu, peserta pelatihan pembuatan ekoenzim yang digagas oleh tim dari Ngejaga Bumi. Betul ya Pak Joni ya? Jaga Bumi. Ya. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Ibu Kepala Bidang tadi mewakilkan ke saya untuk menghadiri pelatihan ini, dan kami merasa pertama terima kasih kepada komunitas Jaga Bumi atas terselenggaranya acara ini, kepada Pak Joni, Bu Ana, Bu Pak Li, Pak siapa lagi nih yang hadir, Pak Hariman ya, atau Pak Donald Hartono atau teman-teman yang lain atas partisipasinya terselenggaranya pelatihan ini. Mungkin saya sedikit cerita terkait sekilas tentang terwujudnya acara ini. Jadi memang pertama-tama kita mendapat surat kan dari komunitas Jaga Bumi untuk melakukan kegiatan pembersihan danau di hutan kota Serengseng, pembersihan airnya. Nah, kemudian kami ketemu beberapa kali, baik di lapangan maupun di kantor dinas oleh Pak Joni dan tim, itu menyampaikan perihal tersebut. Dan kami memandang hal tersebut adalah suatu niat yang sangat baik, aktivitas yang sangat bagus untuk dilaksanakan, dan insya Allah kami dari dinas mendukung penuh. Dan hal yang paling menarik adalah terkait pembuatan ekoenzimnya. Tadinya awalnya hanya pembersihan, tapi kami tertarik terkait pembuatan ekoenzim yang kami berharap ini bisa di-sharekan atau diberi edukasi kepada kelompok-kelompok tani hutan yang ada di bawah Dinas Kehutanan, kemudian juga kepada kelompok-kelompok lain yang mungkin tertarik atau masyarakat yang berminat. Makanya oleh karena itu terselenggaralah pelatihan ekoenzim ini. Nah, rencananya bahkan ada 2 kali ya dari tim Jaga Bumi, rencananya mau ada 2 kali pelatihan, tapi ini mungkin yang pertama karena situasinya masih PSBB, jadi mungkin dilakukannya secara online. Nah, kami berharap pelatihan ini dapat terselenggara dengan baik, dan ilmu-ilmu yang akan ditularkan tentang buatan ekoenzim ini dapat dicermati dengan baik dan nanti dipraktekkan. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu dari Jaga Bumi, jadi ini saya lihat ada beberapa KTH yang hadir, selain dari HKS sendiri, kemudian juga ada tim penyuluh, ini banyak saya lihat, Mbak Brili, Pak Dedi, ada kemudian siapa lagi nih, ada Mbak Gina juga, Bu Supatmi, ini dari tim dinas yang aktif juga di Sakawana Bakti. Sakawana Bakti itu adalah anggota pramuka yang ada di bawah bidang kehutanan. Jadi cukup insya Allah nanti akan juga di-sharekan ke kelompok Sakawana Bakti. Kemudian ada KTH, ini dari mana aja, silakan coba KTH, mungkin ada timur ya, dari Ciracas atau Cipayung. Dari KTH Kumbang. Nah, KTH Kumbang di Jalan Wika. Ya, Jakarta Selatan. Kemudian dari mana lagi, teman-teman? Silakan. Jadi kalau ke saya Cipayung nih, Cipayung, Ciracas. 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 Yang lainnya, dan intinya beberapa tempat, beberapa lokasi yang ada di wilayah Jakarta, terutama di hutan-hutan kota. Nah, kami berharap bahwa nanti penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh narasumber dapat dimanfaatkan, dapat mungkin kalau nanti dari narasumber ada semacam
apa ya, naskahnya yang mungkin nanti akan secara singkat prosedur untuk pembuatannya itu kami dapat dokumennya, sharingnya. Jadi nanti setelah pelatihan ini kami dapat coba praktekkan di lapangan sesegera mungkin. Dan mungkin nanti kapan ada pertemuan lagi kita coba saling sharing lagi. Mungkin ada yang kurang atau ada yang masih belum jelas, nanti kita coba sampaikan kembali. Mungkin itu saja pengantar dari kami supaya tidak panjang lebar. Dan intinya kami terima kasih banyak atas penyelenggara acara ini. Dan mohon maaf bila ada mungkin kurang-kurang yang dirasakan oleh dari komunitas Jaga Bumi atas komunikasi ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk kata sambutannya dan welcome-nya luar biasa sekali, terutama untuk semua partisipan yang hadir hari ini. Total 26 dan mudah-mudahan masih terus bertambah. Silahkan saling di-share-kan kepada teman-teman grup lainnya, Bapak, yang terutama untuk HKS ini saja. Kami dengan senang hati ingin sekali berbagi dalam 45 menit ke depan, ya. Dan jika memungkinkan untuk mengumpulkan nama-nama dan nomor-nomor WhatsApp-nya akan lebih baik, Bapak bisa di satu pintu mungkin di Pak Ari dulu, sehingga nantinya kami bisa menerima untuk kelanjutan berikutnya. Oke, untuk menghemat waktu kami akan persilahkan Pak Li sebagai narasumber kami. Silahkan Pak Li, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Juliana. Sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Joni, ketua kami di Jaga Bumi, dan kemudian Pak Ari tadi yang mewakili Dinas Kehutanan sudah menyampaikan beberapa ketertarikan ya untuk ekoenzim ini, dan di sini kami semua belajar bersama-sama. Kami juga sharing selama ini praktek-praktek pembuatan ekoenzim dan kemudian pengalaman-pengalaman yang kami temukan di tengah proses maupun di dalam pemanfaatan di dalam penggunaan ekoenzim itu sendiri kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Seperti yang Ibu Juliana sampaikan tadi, kami juga berharap di kemudian hari di HKS juga terbentuk sebuah komunitas untuk pemanfaatan ekoenzim secara luas lagi. Ya, seperti teman saya yang di Bandung juga sempat menyatakan bahwa ekoenzim ini sungguh luar biasa. Dalam unit yang terkecilnya bisa dijadikan sebagai ketahanan keluarga, ya, imunitas, P3K terutama, dan kemudian untuk pengembangannya mungkin sebagai ketahanan warga, bahkan mungkin juga ketahanan masyarakat nantinya, dan dalam aspek yang terluasnya kita berharap ekoenzim bisa menjadi salah satu andalan untuk ketahanan negara nanti. Ya. Baik, pada hari ini juga saya lanjutkan sedikit. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk belajar bersama-sama di sharing kita pada pagi hari ini tentang ekoenzim. Baiklah, saya mulai presentasi kita tentang ekoenzim. Saya akan membagikan dulu. Ini Ibu Rima masih belum bisa ya? Saya belum bisa sharing. Bisa Pak, langsung aja Bapak sharing di share screen. Saya di sini sudah share, tapi langsung keluarnya host disable attendee screen sharing. Oh, oke. Coba sekarang Pak. Oke, yes. Sekarang sudah bisa. Screen start. Ya, baiklah.
Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang ekoenzim, ya. Dan ini ada bahan yang disusun oleh tim Ngajaga Bumi. Ini modul kelas belajar WAG kita 2020 yang disusun oleh Ibu Rima dan teman-teman. Ya, kita mulai dengan apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari bahan organik, gula merah atau molase, dan air. Hanya itu, sederhana sekali. Bahan organik di sini artinya adalah sisa sampah dari bahan-bahan organik. Ya, maksudnya petikan sayur, kulit buah yang tidak kita konsumsi, yang kalau kita buang itu akan menjadi sampah. Nah, itu kita manfaatkan kembali. Ya. Nah, sesederhana itu dan semudah itu, Pak, membuat ekoenzim. Lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Ya, warna ekoenzimnya bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua. Ini tergantung dengan bahan masing-masing. Nah, siapa penemunya? Penemunya itu adalah Dr. Rosukon dari Thailand dan Dr. Juen An dari Malaysia. Nah, Dr. Juen An inilah yang mengembangkan, dan kebetulan kami di sini juga belajar langsungnya dengan Dr. Juen An, ya, dari Malaysia. Mengapa ekoenzim? Nah, ini yang penting untuk kita ketahui bersama bahwa maaf, saya tutup pintunya dulu ya. Ini sudah mulai ramai di sini. Iya. Baik, sorry, maaf terganggu. Ini 60% sampah yang terbuang di TPA itu adalah sampah organik. Nah, jadi sampah organik, sampah yang kemarin saya dapat datanya dari statistik sampah di Jakarta, di Indonesia ya, tahun 2010 itu 371 juta ton per tahun, dan 65%-nya itu adalah sampah organik. Kemudian di Jakarta sendiri tahun 2019 kemarin mencapai 69 juta ton. Tahun 2019. 69 juta ton itu kalau digabung itu bisa sebanyak apa ya? Nah, itu 65-70%-nya itu adalah sampah organik. Nah, ketika sampah organik ini berkumpul, kita tentu sudah tahu semua itu akan menghasilkan gas metana, ya, bau yang tak sedap, bahkan sampai jadi sarang dari bakteri-bakteri patogen. Nah, mungkin semua wabah penyakit itu bisa muncul dari gaya hidup yang tidak tepat seperti ini, yaitu penumpukan sampah organik ini. Nah, ini salah satu contoh ledakan TPA di Lubuk Gajah di Bandung tahun 2005, yaitu menghilangkan 157 nyawa. Ini 137 rumah dan 2 desa. 8,4 hektar lahan pertanian. Wah, luas sekali. Ya, dan kemudian juga pemanasan global. Ya, kita sudah tahu ya, zat metana itu kalau terkurung di dalam lapisan ozon yang menjadi itu yang tidak bisa keluar masuknya, ya, sinar-sinar yang seperti ultraviolet yang sangat intensitas tinggi itu kalau terperangkap di dalam bumi kita, nah, otomatis ya itulah yang membuat suhu iklim di bumi ini semakin meningkat, dan oleh PBB dinyatakan itu tidak mungkin lagi kita mencari solusinya, hanya bisa direm kenaikan suhu itu per tahun. Ini dijatakan kepada negara-negara untuk melakukan pengereman peningkatan suhu di negaranya masing-masing. Yang itu bisa kita lihat di YouTube-nya. Ini penyebab pemanasan global, kita sudah tahu ya tadi ya, kita sudah bicarakan. Nah, ini pembuatan ekoenzim mengurangi sampah TPA dan mengurangi produksi metana. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu manfaatnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Nah, selain itu juga mungkin banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan, untuk keluarga, P3K, untuk pengobatan, ya, untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Itu masih banyak sekali
manfaat dari ekoenzim itu sendiri. Ya. Mengapa ekoenzim? Produk yang kita gunakan di rumah, ini ya, kebutuhan rumah tangga, sebagian besar mengandung bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi sebenarnya, walaupun mungkin kita pikir makanan kita sehat, tapi tanpa kesadaran akan kondisi lingkungan hidup kita, ya, kita sudah dikelilingi oleh banyak sekali bahan kimia, belum lagi dengan radiasi-radiasi yang ada, ya, seperti radiasi gelombang listrik, ya. Radiasi itu bukan hanya dari atom atau nuklir ya Pak ya. Seperti misalnya di rumah kita begitu banyak colokan listrik, Bapak boleh hitung dalam satu rumah itu ada berapa banyak colokan listrik, dan kita hidup sehari-hari di situ. Jadi berdasarkan penelitian dari Dr. Joan juga, saya mencoba untuk mengukur, ya, mencoba melihat, dan ternyata walaupun tidak dicolok sekalipun, colokan listrik itu mengeluarkan bocoran listriknya. Jadi sehari-hari kita hidup dengan bocoran listrik seperti itu. Nah, itu bisa kita bayangkan ya, imunitas kita semakin hari semakin berkurang. Otomatis tanpa kita sadari, itu yang paling mengerikan. Ya, kualitas hidup kita juga semakin berkurang. Kok kita gampang sakit, kok kekebalan tubuh kita jadi semakin low, semakin rendah setiap hari. Nah, kemudian ini yang kedua, yaitu mengapa ekoenzim, ya, kemasan dari produk-produk tersebut berakhir menjadi sampah yang bertahan selamanya di bumi. Bisa ada yang kantong plastik yang biasa kita gunakan itu bisa bertahan sampai 400 tahun. Botol-botol minuman mineral itu bahkan bisa bertahan dari 800 sampai 1000 tahun. Bahkan tidak hanya tidak terurainya, tapi sampah-sampah plastik dari kemasan yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari itu, kemasan bahan-bahan organik yang kita pakai untuk kebutuhan hidup kita, makan kita, itu bahkan bisa menyakiti, ya, menyebabkan penderitaan bagi hewan, makhluk-makhluk, terutama ya binatang-binatang di laut, merusak biota laut, ya, menyebabkan kontaminasi kepada daging ikan. Jadi setiap hari daging ikan yang kita makan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa semua itu seperti apa istilahnya ya, lingkaran setan yang kita buat sendiri sebenarnya dari ketidaktahuan kita, ketidaksadaran kita. Ya, kita lihat di YouTube itu ada video di mana kura-kura, ya, sedotan plastik itu masuk ke hidungnya, bertahan sedemikian lama sampai susah sekali dikeluarkan. Ada yang kawat besi, ada yang lumba-lumba terperangkap oleh jaring, ya, dari nilon, plastik. Nah, semua itu membuat kehidupan di laut itu tidak lagi nyaman. Kenapa? Karena manusia membuang sampah plastiknya ke laut. Dan sampah plastik itu kebanyakan itu adalah sampah-sampah plastik pembungkus kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya, membuat ekoenzim itu menjaga tubuh kita dan bumi dari bahan kimia berbahaya. Dan kita juga bisa menghemat pengeluaran dan mengurangi sampah plastik. Jadi dengan membuat ekoenzim kita sudah berpartisipasi mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup sehat. Teman-teman di HKS ini sudah berkecimpung di lingkungan hidup, ya, sudah menjadi penjaga bumi sebenarnya. Ya. Nah, ditambah lagi satu produk ini ekoenzim, maksud saya bukan produk komersil ya, maksud saya salah satu apa istilahnya andalan, ya, senjata, ya, untuk menjaga bumi ini, menjaga Nusantara ini. Ya, ekoenzim akan menjadi sebuah tools, alat yang sangat bagus sekali, cocok sekali untuk diaplikasikan oleh teman-teman lingkungan hidup. Ya. Cara membuat ekoenzim itu mudah sekali, seperti yang kita sampaikan di depan, yaitu satu bagian dari gula atau molase, semua gula boleh kecuali gula pasir. Kenapa? Karena proses kimiawinya. Ya. Kemudian 3 bagian dari sampah organik. Dan kemudian adalah 10 bagian dari air jernih. Ya. Diamkan selama 3 bulan di wadah plastik yang kedap udara. Artinya prosesnya adalah anaerob. Ya. Perbandingan berat, bukan volume. Ini harus diingat ya. Jadi gula 1 takaran itu berarti misalnya ini, air yang kita gunakan itu adalah 10 liter, berarti gula molase yang kita butuhkan itu adalah 1 kilogram. Dengan bahan-bahan organik, yaitu misalnya kulit-kulit
kulit buah-buahan, petikan-petikan sayur itu seberat 3 kg. Jadi 1 banding 3 banding 10. 1 gula, 3 kulit buah dan sayur, sampah organik, dan ketiganya adalah 10 bagian dari air. Ya. Nah, disarankan menggunakan timbangan ya, agar lebih tepat hitungannya. Volume maksimal air dan 60%. Nah, ini juga penting. Jadi jangan sampai kepetungan, Bapak. Walaupun kita mungkin mengatakan prosesnya itu adalah aerob, jadi bisa dipungkiri bahwa di dalamnya itu masih ada udara. Tapi itu juga membantu proses fermentasi, ya Bapak. Ya. Tapi bukan berarti dibuka gitu, dibiarkan terbuka. Itu tidak boleh. Atau bahkan ada celah sama sekali. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau ada celah itu bisa terkontaminasi oleh udara di sekitar lingkungan yang mungkin lagi tidak bersih, ya mungkin ada asap, ada apa gitu, atau kemasukan dari bugs, hewan-hewan, serangga-serangga kecil, nah yang akhirnya bertelur di pinggiran wadahnya, nah, itu bisa mengkontaminasi ekoenzim yang kita buat. Ya, nih seperti yang tadi saya sampaikan, ya, misalnya airnya adalah 6 liter, itu gulanya adalah 600 gram, dan sisa buah atau sayurannya adalah 1.800 gram. Ya, jadi 3 kali dari gulanya. Ya. Nah, ini bahan-bahan ekoenzim ini ya. Semua bahan organik dapat digunakan untuk membuat, kecuali yang sudah dimasak atau diolah, direbus, digoreng, ditumis. Nah, semua yang sudah itu sisa makanan kita itu lebih baik dijadikan kompos. Ya. Sedangkan untuk ekoenzim itu adalah sisa petikannya, seperti kulit sayurnya, seperti kulit buahnya, seperti petikan-petikan sayur yang kita makan, mungkin ya, seperti kangkung itu mungkin bagian bawahnya yang keras kita buang, ke akarnya, atau daun-daun yang mungkin agak kurang bagus ya kita sisihkan, nah, seperti itu. Ya. Atau misalnya seperti lobak, wortel, nah itu kan kita apa istilahnya kita kuliti ya. Nah kulitnya itu bisa dipakai untuk ekoenzim. Yang berlemak seperti daging alpukat, durian, kelapa, terutama kelapa itu berminyak ya. Alpukat juga sebenarnya berminyak. Nah durian terlalu bergetah ya. Maaf ya, nangka, cempedak, nah itu juga termasuk ya, karena terlalu bergetah. Tetapi untuk misalnya sedikit, ya jumlah yang sedikit, untuk pembuatan ekoenzim yang takaran yang lebih banyak, itu silakan saja. Ya. Tujuan kita adalah untuk melakukan solusi terhadap sampah-sampah organik dimulai dari sampah kita sendiri. Ya. Tipsnya ini, bahan organik dipotong sesuai ketersediaan waktu masing-masing, jadi ini sifatnya opsional, kalau memang tidak ada waktu, ya juga tidak apa-apa, kecuali yang betul-betul masif sekali, besar sekali, karena itu akan, istilahnya, mengambil banyak ruang, volume di dalam wadah yang kita buat, ya silakan dipotong. Atau dibejek-bejek juga boleh, ya dihancurkan dengan tangan juga boleh. Nah, semakin banyak jenis yang digunakan, akan semakin kaya nutrisi yang dihasilkan di dalam ekoenzim itu. Gula yang bisa digunakan ini tadi sudah, ya semua gula kecuali gula pasir. Ini ada tanda silangnya. Ya. Gula merah juga menurut saya perlu dicari yang gula merah yang bagus ya, jangan yang campuran. Nah, kemudian tips memilih gula ini untuk kualitas dan gula yang sama, harga molase cair jauh lebih murah. Nah ini kenapa molase ya? Molase ini gampang ditemukan, gampang dicari di pasaran juga ada, Bapak Ibu. Ya, hati-hati, nah ini sudah juga tadi terhadap gula merah palsu. Sumber air yang bisa digunakan itu boleh air sumur, air buangan AC, air pump, ya. Nah kecuali kalau memang dalam air ledeng itu kita ada kaporit, ada bau kaporit yang kuat, itu bisa kita endapkan dulu selama minimal 24 jam, baru kita gunakan. Air isi ulang. Air hujan ditampung juga boleh, nah, ini silakan. Nah, tapi sebaiknya ini disaring lagi ya, karena tahu saya kalau melalui banyak pipa atau yang sudah melewati atap rumah itu biasanya banyak kotoran. Nah, air galon yang bermerek tidak disarankan karena alasan efisiensi biaya. Karena memang kita buat ekoenzim ini dengan cara yang sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, sehemat mungkin ya, Bapak Ibu. Wadah yang bisa digunakan yaitu bahan plastik. Boleh besar, boleh kecil, ini sampai di botol air mineral pun boleh, sesuai dengan
jumlah sampah yang kita hasilkan misalnya. Nah, kalaupun kita ingin membuat dalam jumlah yang banyak, ya itu memungkinkan juga, silakan. Dan ketika misalnya sampahnya tidak mencukupi, itu boleh dicicil. Ya, boleh dicicil dalam 3 hari, seminggu. Ya. Kalau menurut saya maksimal sih seminggu, ya. Karena kalau sudah 2 minggu itu sudah terjadi proses fermentasi di dalam ekoenzim yang kita buat. Ya. Wadah bermulut sempit tidak disarankan karena rentan meledak ini betul sekali. Ini nanti boleh ya, nanti di WAG nanti mungkin lebih jelasnya bisa kalau sudah terbentuk WAG-nya boleh ditanyakan, sharing, didiskusikan di situ. Ada tanya jawabnya juga. Ya. Langkah pembuatan, bersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia. Ya, kalau memang itu seperti tongcat, biasanya dulu awalnya kami di sini kami membuatnya dengan tongcat ya. Itu banyak sekali sisa-sisa catnya itu juga kita kikis dengan obeng segala macam sampai dia bersih, lalu kita cuci bersih, lalu kita keringkan. Nah, setelah kering, ukur volumenya. Ya, misalnya 20 liter nih. Ya, masukkan air bersih sebanyak 60%. Ya, berarti ya, jadi 60% dari volume wadah ya. Oke, kemudian masukkan gula sesuai dengan takarannya. Misalnya dari 20 liter itu kita buatkan menjadi 12 liter air maksimal atau maksimal 13 lah ya, 13 liter. Mana yang 13? Jadi kalau 12 kita ambil yang 12 dulu di sini, kita masuk gulanya berarti 1,2 kg. 1.200 gram gula dari molase atau gula merah kita larutkan di dalam air. Diaduk maksudnya istilahnya. Tidak perlu dimasak ya, dilarutkan berarti bukan berarti dimasak, kalau dicampur air, dilarutkan dalam air, baru dicampur lagi. Tidak, double nanti airnya. Kemudian langkah ketiga, masukkan potongan sisa buah dan sayuran, yaitu 30% dari berat air. Nah, misalnya tadi 12 misalnya ya kan, berarti 4 kg. Ya, 4 kg bahan organiknya dari sampah-sampah organiknya, yaitu kulit buah dan petikan sayur. Tutup rapat, beri tanggal, kemudian selama 1 minggu pertama itu boleh dibuka tutup untuk membuang gasnya, karena gasnya ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Makanya tadi disarankan agar tidak membuatnya di dalam leher yang kecil. Misalnya tadi ada botol aqua ya, kalau botol aqua saya untuk membuat yang lebih kecil, ini mungkin teknisnya nanti dengan Ibu Juliana ya, saya baru ingat, tadi Ibu Juliana juga bisa berbagi bagaimana beliau membuat di botol-botol bekas minuman mineral itu. Ya, kebanyakan dari teman-teman memberikan laporan banyak terjadi ledakan karena gasnya tinggi. Tadi buah tadi ledakan bom. Maksudnya dia airnya itu sampai muncrat keluar gitu ya. Diaduk di hari ke-7, lalu diaduk lagi di hari ke-30. Tapi jika misalnya sudah menemukan jamurnya sudah sangat banyak sekali, masif sekali di bagian surface-nya, di atapnya, permukaannya itu banyak sekali jamur-jamur putih begitu, dibiarkan, jangan diaduk-aduk lagi ya, langsung ditutup rapat, difermentasikan, didiamkan selama sampai ke bulan ketiga. Menunggu dan diamati ya, lihat apakah sekali-sekali dibuka, boleh lihat sebentar aja apakah ada belatung, karena kalau terkontaminasi kan kita tidak tahu, ada lubang kecil, ada celah kecil ditutupnya, itu kan kita tidak tahu. Nah, jadi melihat apakah larutannya berbau got. Nah, jika ada belatung itu harus dicari solusinya. Nah, bagaimana solusinya? Ya, itu bisa kita jemur matahari 3 hari berturut-turut selama 30 menit setiap kali penjemuran. 30 menit setiap kali penjemuran. Nah, itu dari hari ketiga kita buka lagi, kita lihat. Atau di hari ke-7 setelah seminggu kita jemur itu, kita lihat apakah masih ada belatungnya. Kalau sudah tidak ada, ya diamkan lagi, ditaruh, diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ya. Ekoenzim yang dalam proses fermentasinya ini boleh terkena matahari, tapi tidak boleh lama. Nah, penjemuran itu juga hanya 30 menit. Itu pun kalau ada masalah, seperti belatung atau bau got tadi. Ya. Kemudian diletakkan juga di tempat yang sirkulasi udaranya baik. Nah, di sini kita juga ada sempat letakkan di bawah pohon yang teduh, itu bagus juga. Dan di HKS itu saya lihat banyak pohon ya. Itu boleh Pak, bikin tong-tong besar itu diletakkan di bawah pohonnya langsung. Ya, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Jauhkan dari, nah ini penting, wifi, toilet, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia. Nah, kenapa? Karena ekoenzim ini tidak hanya apa istilahnya peka terhadap kontaminasi udara, dia juga peka terhadap radiasi elektromagnetik.
Ya, seperti WiFi. Ada teman yang bikin 2 Tupperware digabung jadi satu pas diletakkan di bawah WiFi. Nah, Tupperware yang atas itu hitam sebagiannya. Ya. Nah, sedangkan Tupperware yang bawahnya itu bersih, sukses, berhasil ekoenzimnya. Jadi begitu dipindahkan lagi, ternyata pelan-pelan setelah ditambahin gula molase, diaduk lagi. Nah, itu adalah salah satu cara ya untuk mengatasi apabila ada gangguan kepada proses ekoenzim yang sedang kita buat, yaitu dengan menambah molase 1 takaran lagi ke dalam ekoenzim yang sedang bermasalah itu. Ya, jadi setelah ditambahkan molase itu ternyata yang hitam-hitam itu setelah yang tentu saja yang bagian hitam itu dibuang. Nah, jadi akhirnya sembuh kembali ekoenzimnya, wangi kembali. Nah, ini jadi kami tahu bahwa WiFi juga berpengaruh pada ekoenzim. Ya. Aktif menyicil ekoenzim tadi sudah. Nah, untuk teknisnya yang lebih detail nanti boleh di dalam grup WAG-nya kita bahas bersama. Ya. Nah, cara menyaring di sini juga siapkan ya simpelnya adalah 1 corong, kemudian kain, ya kemudian tinggal kita ambil ekoenzimnya, kita saring, kita tuangkan dalam wadah yang kita inginkan. Pengemasan ekoenzim, nah boleh juga seperti ini ya di dalam botol kemasan untuk memanfaatkan botol-botol plastik ya daripada terbuang sia-sia yang masih bagus tentunya dan dicuci bersih dulu ya Pak ya. Nah, ekoenzim yang baik memenuhi persyaratan ini secara garis besarnya saja. Kalaupun kadang-kadang mungkin ada yang pH-nya 40 tetapi dia aromanya tidak segar, yaitu juga atau aromanya bau got ya, bau sekali, menusuk hidung sekali. Nah, itu belum sukses berarti ya, ada masalah dengan ekoenzimnya. Nah, tidak mengandung belatung dan jamur hitam saat dipanen. Ya, demikian juga dengan jamur hijau ya. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lebih mengerti tentang jamur ini. Ya. Mungkin seperti kalau jamur hijau, mungkin para petani sangat mengharapkan sekali, misalnya kalau itu adalah jamurnya triko ya. Tapi tidak semuanya triko yang berwarna hijau itu tidak semuanya triko ya, ada juga yang sifatnya patogen. Tapi jamur seperti itu di ekoenzim tidak layak untuk digunakan sebagai pengobatan, ya misalnya untuk luka, untuk penyakit-penyakit kulit lainnya yang untuk dikonsumsi tubuh secara eksternal itu tidak layak digunakan, hanya bisa digunakan untuk pemupukan, ya, penyiraman tumbuh-tumbuhan atau pembersihan saluran air. Ini standar baik ekoenzim ya. Ini untuk nanti kalau kita sudah bikin boleh didiskusikan bersama-sama, nanti bisa dibaca di bahan yang sudah siap dibagikan nanti. Ya. Nah, ini manfaat ampasnya juga banyak sekali manfaatnya ya, bisa membersihkan saluran kloset, di blender halus, dituang ke dalam kloset pada malam hari. Nah, kemudian kenapa malam hari ya mungkin ya supaya tidak bau gitu ya. Tambahan di pembuatan ekoenzim yang baru ya boleh sebagai starter maksudnya di sini. Mengusir tikus, nah ini yang juga sudah saya coba di sekitar lingkungan ini, kita ada kebun kecil juga, dan di situ setelah jadi bedeng-bedengnya banyak sekali tikus berseliweran dan bikin sarang di situ. Caranya bagaimana? Kita ambil ampas ini, kita sumpal ke dalam lubang tikusnya tadi. Ya, setelah 2-3 hari dia akan kabur, tidak tahan dengan asamnya, sifat disinfektannya yang masih dibawa dari ekoenzim. Tetapi kalau sudah semakin lama, semakin kering, ya dia akan datang lagi tikusnya. Ya. Bukan berarti sekali selesai gitu, enggak. Mengharumkan mobil malah dikeringkan dan dimasukkan ke dalam tas kain kecil ya, itu juga bisa, atau mengharumkan ruangan ya. Pupuk tanaman organik itu juga bisa. Itu untuk tingkat lanjutannya nanti kalau kita sudah belajar tentang ekoenzim yang secara umum ini, itu nanti akan masuk ke dalam sub-sub bidangnya. Nanti ada sub-sub bidangnya. Tadi seperti kita sampaikan, ekoenzim banyak sekali manfaatnya untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga sebagai cairan pembersih, kebutuhan sebagai perlengkapan mandi, untuk kemudian kedua ya pertanian, perkebunan, untuk penyemprotan, untuk pemupukan, kemudian juga yang lebih expert lagi adalah sampai ke pengobatan. Ya. Ini resep modifikasi sabun cairnya.
nanti ini juga bisa didapatkan di grup WAG. Ya, jadi bisa segera bentuk grupnya, di situ bisa didiskusikan panjang lebar. Apa saja manfaatnya, bagaimana cara penggunaannya. Ekoenzim aromatik ya, ini tingkat lanjutan juga ya. Silakan kalau memang ini agak sedikit pilih-pilih bahan itu ya, tapi sebenarnya ini adalah sebagai bahan tambahan saja. Ataupun bisa dibuat untuk di second fermentation ya. Jadi untuk keduanya setelah 3 bulan, setelah kita panen, kita lakukan fermentasi kedua. Nah, bagaimana caranya? Nanti di grup WAG-nya Pak ya, segera dibentuk grupnya, nanti di situ ada coach-coach kita yang sudah pengalaman, ya seperti Ibu Gung, Bu Tipuk, Bu Rima, ya Bu Mutia, ya Pak Donald, Pak Joni, Pak Oce, ya semua itu adalah coach-coach kita, ya teman-teman kita yang dulunya juga belajar. Sekarang mereka sudah memiliki pengalaman dan mereka nanti bisa mengarahkan, berbagi pengalamannya. Misalnya memperbaiki ekoenzim nih tadi yang kita sampaikan ya. Nah, kalau ada belatung muncul dalam wadah, ya itu boleh dijemur di matahari. 30 menit selama 2-3 hari, di hari ketujuhnya kita buka, cek lagi, oke sudah tidak ada belatungnya dan wanginya juga sudah kembali normal, ya silakan disimpan kembali. Nah, apabila berbau got dan atau hitam semua bagian atasnya, seperti yang tadi terkontaminasi oleh wifi, itu ada satu lagi yang bukan hanya bau got ya, tetapi adalah bau gosong. Nah, itu saya pernah temukan juga, bau gosong betul. Dan terutama ini yang diaduk oleh mereka yang memiliki riwayat penyakit. Nah, ini juga disampaikan oleh mentor saya yang di Batam, Pak Joni, bahwa ternyata memang ekoenzim ini bisa reaktif terhadap orang-orang yang memiliki riwayat penyakit. Dan reaksinya itu macam-macam. Ya. Jadi seperti teman yang di Jakarta Barat, dia ada anaknya yang menderita penyakit lupus, dan beliau suruh untuk mengaduk ekoenzim setiap hari. Di hari ketiga itu ekoenzimnya gosong semua. Dan bagian atasnya itu bau gosong sekali, nyengat sekali, saya aja nggak tahan. Tidak hanya bau got, bukan bau got, bau yang busuk itu enggak. Tapi baunya itu bau betul-betul seperti listrik yang gosong gitu ya, itu parah itu. Nah, jadi akhirnya saya anjurkan hitamnya itu lalu jemur 3 hari, kemudian langsung tambahin molase. Ya, jadi itu untuk menjaga stamina dari bakteri-bakteri yang ada dalam ekoenzim itu. Ya. Nah, sampai sekarang anaknya masih mengaduk. Dan ya, kemarin laporan ya sudah mulai berkurang ya yang gosongnya. Nah, ini kita lihat ya. Ya, dari situ ada tanda-tandanya. Memperbaiki ekoenzim, bau got tidak hilang setelah 3 hari dengan masukkan gula molase. Oke, ini lanjut, nanti bisa kita, ini juga lanjut ya, tentang mama enzim dan lapisan putihnya. Ya. Bisnis jamu juga nanti. Bagaimana ini manfaat ekoenzim ya. Mampu menjadi pembersih rumah yang alami dan aman untuk keluarga. Organik, ya, tidak ada kimia sama sekali. Yaitu sebagai karbol dan pembersih alami. Pemurni udara, penjernih udara. Ya. Sebagai sanitizer alami juga, 1:400. Ya. Sebagai sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, penghilang mampet WC, ya. Nah, itu jadi ampasnya juga bisa ya di blender. Ekoenzim bermanfaat untuk meningkatkan kualitas udara, air dan tanah. Nah, ini yang sedang saya juga tes ya di kebun kita yang kecil di pekarangan rumah ini. Dan memang beberapa saya menemukan ada hasilnya. Seperti misalnya kemarin yang baru saya ceritakan dengan teman-teman di Jaga Bumi ya, bahwa saya di rooftop sekarang di urban farming kan lebih terkenal dengan rooftop garden gitu ya kan. Nah, jadi saya di lantai 2 juga ada menanam beberapa jenis sayur-sayuran ya, bayam gitu ya, okra, dan ternyata okra itu juga ada sedikit shady-nya, dia tidak terlalu suka sinar matahari yang terik sekali. Ya, dan akhirnya ketika tanam dan kita belum tahu dan ternyata dia layu semua di situ, saya pusing. Nah, akhirnya saya ingat di permaculture ya ada mengajarkan juga bahwa agar kita membangun ekosistem juga dulu. Apalagi ini ekosistemnya adalah tembok semua ya, tembok putih. Nah, otomatis di tengah terik matahari, tembok putih ini akan lebih memantulkan sinar lebih secara masif lagi dari sinar matahari. Ya, ini ya mungkin suhu di situ juga berkali-kali lipat lebih panas gitu.
Ini akhirnya membuat tanaman-tanaman itu menderita. Akhirnya saya semprot dengan ekoenzim 1:1000. 1:1000 itu sangat cocok untuk digunakan sebagai penjernih udara, peningkatan imunitas tubuh karena kandungan oksigennya yang tinggi, dan kemudian ternyata memang dia bisa menjadi semacam brikade gitu ya Pak ya. Nah, jadi setelah saya tes penyemprotan dengan ekoenzim, di sekitar itu dinding-dindingnya juga saya semprot dengan ekoenzim. Ternyata setelah dari pagi dan hari itu lebih terik daripada yang kemarin-kemarinnya itu, sangat terik sekali. Ternyata dia tidak layu Pak. Hanya 1-2 lembar daun aja yang oke turun dan ya agak sedikit layu gitu ya. Nah, yang lainnya enggak, malah dia seger aja gitu, biasa aja kayak gitu. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa ini ada efeknya ini ternyata dengan semprotan ekoenzim dengan takaran 1:1000. Bagi saya 1:1000 itu adalah takaran ajaib ya, bisa untuk banyak hal Pak ekoenzim. Luar biasa. Nah, ini tadi untuk filter udara, herbisida dan pestisida. Nah, ini juga ya, terutama yang kalau untuk pestisida sudah pernah saya coba itu adalah dengan cairan murninya untuk kutu seperti apa itu istilahnya saya lupa. Apit ya. Yang di bawah daun itu. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya abu-abu, ada yang juga warnanya putih itu. Ya, dengan cairan ekoenzim yang murni itu biasanya mereka langsung kering. Tetapi untuk daun-daun yang bermasalah juga kadang-kadang bisa menguning, ya. Tetapi kalau semprotnya itu dalam kondisi di kawasan yang terserang oleh kutu itu, ternyata dia juga bisa meredahkan kutu, ya. Walaupun sebenarnya kutu putih itu menjadi makanan semut, ya. Dan semut adalah predator tersendiri yang akan melindungi kebun kita. Sejauh yang saya tahu, dan tentunya Bapak-Bapak di HKS lebih tahu daripada saya tentang hal ini. Menurunkan asap dalam ruangan. Nah, ini juga teman-teman waktu kemarin ada apa istilahnya kebakaran hutan di Indonesia. Waktu itu kita juga ada dengar kabar di Pekanbaru dan Jambi itu sudah sangat gelap sekali ya. Aduh, itu orang sudah sesak sampai mata dan hidung mengeluarkan darah ya, anak-anak kecil yang terjadi sindrom seperti itu di bawah puskesmas, kasihan sekali. Lalu kita tergerak, cuma saat itu kita baru buat, belum ada panenan ekoenzim. Dan untung ada teman-teman yang mendengar kita ingin pergi ke Pekanbaru dan Jambi melakukan penyemprotan, akhirnya bersedia menyumbangkan ekoenzim juga. Nah, ini juga berbagi ya, ekoenzim mengajarkan kita untuk berbagi. Nah, ada semangat kekeluargaan dan gotong royong di situ, ada empati juga, ya. Bersama merasakan bebannya, ya. Lalu kita pergi ke Jambi, teman yang pergi ke Jambi, saya pergi ke Pekanbaru waktu itu ya, dan karena pesawatnya tidak berangkat, jadi batal pergi akhirnya ya, karena pesawatnya tidak berani, katanya jarak 700 meter tidak bisa kelihatan. Ya. Nah, kalau yang Jambi katanya waktu itu berani ya, dimundurin sampai 600 meter kelihatan dan mereka mendarat dengan selamat. Lalu sampai di Jambi, di kotanya itu sudah pekat sekali. Bahkan mereka teman-teman itu menyampaikan bahwa, maaf waktu saya terbatas ya, saya singkatkan. Jadi itu di pesawat saya sudah tercium bau asap. Sampai akhirnya ketika mendarat itu sudah asap semua. Sampai di kotanya itu lebih asap lagi. Nah, mereka bawa ekoenzim itu, tapi inilah karena kurang pengalaman ya untuk hal-hal seperti ini. Untuk tanggap darurat bencana ini, mitigasi terutama, ya pas di saat bencananya. Jadi tidak ada persiapan, hanya bawa ekoenzim aja. Semprotnya pakai apa nggak tahu, alat-alat nggak ada. Jadi hanya mampir di rumah teman itu pas ada kafe di situ, mereka duduk di mejanya, duduk sama-sama, hanya bisa saling melihat karena gelap gulita, nggak ada yang bisa bantu, juga nggak ada yang bisa salurkan bantuan itu, juga nggak tahu ngerti caranya kayak gimana. Lalu mereka hanya duduk ngobrol di depan ekoenzim itu dan asapnya pekat sekali. Mereka hanya buka tutupnya. Mereka coba kita lihat ya gimana ya hasilnya kalau dibuka tutupnya ekoenzim. Dan ternyata secara dalam waktu singkat, nggak nyampe 3-5 menit, ya 3-4 menit begitu, itu mereka tiba-tiba merasa kok udara makin seger ya. Kok asapnya seolah-olah terasa menghilang di radius tempat mereka duduk itu. Sekitar kira-kira 1-2 meter gitu. Nah, jadi ini pengalaman teman saya ya, bukan pengalaman saya sendiri, dan akhirnya itu yang membuat saya juga semakin yakin sekali dengan ekoenzim ini. Salah satunya yaitu sebagai restrukturisasi sel tadi apabila kita mengalami luka, itu yang saya alami sendiri. Ketika tangan saya terluka oleh golok, lagi ngebon nih, ya kan?
kena golok, berdarah. Banyak sekali. Waduh, kita kan takut sekali ya. Lalu saya cuma ingat ekoenzim. Saya ambil satu tutup botol mineral itu, saya celupkan jari saya ke cairan ekoenzim murni tadi. Dan tunggu selama 1 menit, saya hitung 70 hitungan. Di hitungan ke-20 itu darahnya sudah berhenti mengalir. Kemudian setelah 70 hitungan saya angkat, darahnya total berhenti. Dan kemudian itu sudah mulai dia tumbuh daging sepertinya. Bersih ya, bersih, nggak ada darah sama sekali. Nah, kemudian dia mulai tumbuh daging sampai sorenya itu kelihatannya bengkak, tetapi bukan bengkak karena iritasi. Nah, menurut saya itu dia lagi pemulihan malah ya. Dan sakitnya itu setelah rendam ekoenzim itu dalam 20 menit pelan-pelan dia hilang rasa sakitnya. Hanya seperti ditekan-tekan aja, nggak ada perih, nggak ada apa-apa sama sekali. Nah, itu membuat saya itu berpikir, waduh, ekoenzim ini luar biasa sekali ya. Luka-luka seperti ini. Lalu saya teringat sekarang kita di Indonesia diancam oleh berita-berita miring, berita-berita yang agak sedikit mengerikan ya, horor, yaitu tentang bencana Ring of Fire itu. Karena kita dikelilingi oleh vulkano, gunung berapi, yang apabila kalau serentak reaktif karena gempa bumi, patahan, ya itu bisa mengakibatkan disaster, bencana besar. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, salah satunya P3KO dengan ekoenzim ini. Pada saat itu bagaimana kita mau membutuhkan banyak sekali disinfektan, banyak sekali obat. Ya, bahkan tidak hanya disinfektan, bahkan ekoenzim itu langsung bisa mengobati. Ini yang saya alami pribadi ya. Nah, ini membuat saya lebih percaya lagi dengan ekoenzim. Nah, manfaat medis ya, mampu melawan parasit dan kuman, meredakan infeksi, detox. Nah, ini tingkat lanjutan ya. Silakan Bapak Ibu bikin WAG-nya dulu. Murah, gratis lagi, dan ikut bisa memberikan solusi kepada sampah organik di lingkungan kita. Why not? Kenapa tidak? Ini bukan produk kesehatan yang kita jual belikan, ada komersil di dalamnya. Tidak. Nah, resep pengenceran ekoenzim untuk aplikasi sehari-hari ini juga bisa kita dapatkan nanti dibagikan di WAG grupnya ya. Nah, untuk mencuci piring misalnya plus sabun plus air itu 1:1:5. Nah, untuk mencuci pakaian sama ya 1:500 misalnya, ini langsung ya. Untuk mengepel lantai ya 1:1 sampai 2 tutup botol dengan seember air. Nah, gampang kan aplikasinya, mudah juga. Ini obat kumur dan gosok gigi. Oh ya, satu lagi, sampai sekarang saya tidak pakai lagi sabun-sabun kemasan ya. Saya sudah menggunakan ekoenzim secara murni, total maksudnya. Tidak ada campuran-campuran lagi dengan sabun-sabun kemasan atau sampo-sampo kemasan. Ya, biasanya saya siapkan 1 ember, saya tuangin 2 tutup botol, ember penuh, nah itu saya mandi dengan air itu. Nah, gosok-gosok aja seluruh badan. Dan kemudian untuk sikat gigi juga saya tidak pakai odol lagi dengan kumuran air ekoenzim itu. Bahkan untuk karang gigi, untuk sisa-sisa makanan itu lebih cepat terkikis ya, malah akhirnya lebih gampang bersih jadinya. Hemat, tidak pernah beli sabun lagi, sudah sejak 3 bulan 4 bulan ini saya tidak pernah beli sabun, tidak pernah beli sabun. Nah, kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya untuk pertumbuhan rambut misalnya ya. Jadi ekoenzim sendiri bisa menumbuhkan rambut ya kan. Tapi misalnya untuk kulit yang kering misalnya, nah ini juga agak sedikit masalah. Nah, kadang saya butuh moisturizer ya untuk pelembab kulit ya, agar tidak terlalu kering sehingga gampang terluka. Ini nanti bisa dibaca sendiri, nanti dibagikan di dalam grup WAG-nya. Oke, mencegah kerontokan rambut ini semua juga. Ini hand sanitizer nih, masa COVID ini juga yang menemani saya itu adalah 3 botol sprayer ini, seperti yang kecil sebelah kanan bawah ini. Ya. Isinya adalah 1 ekoenzim murni, 2 ekoenzim 1:50, dan yang ketiga adalah itu super dilution, yaitu 1:1000. Itu untuk air purifier, penjernih udara, saya semprotkan, kemudian saya semprotkan juga di maskernya, ya. Dan kemudian seluruh tubuh saya semprotkan sebelum saya keluar dari mobil, dan sebelum saya masuk ke dalam mobil juga saya semprotkan ke seluruh tubuh. 1:50-nya saya semprotkan ke tangan. Ya. Itu memberikan rasa aman kemanapun saya pergi selama masa COVID ini. Nah, ini untuk tingkat lanjutan ya, untuk pengobatan, terutama untuk diabetes basah, lukanya, atau ada yang terbakar, atau ada yang borok, ya.
Dan ini untuk penyakit kulit, bahkan mata yang bengkak pun bisa, bisulan di mata juga bisa, alergi juga bisa. Nah ini juga ya. Baiklah, ini yang tentang jamur dan kita skip dulu. Nah ini tadi untuk kumur. Nah ini untuk bisa membersihkan makanan. Ya, makanan organik kalau apabila kita masih menggunakan pestisida kimia, kita atau beli di pasar kita nggak tahu, ya, mungkin juga banyak pestisidanya. Nah boleh kita rendam dengan air ekoenzim, yaitu 2 sendok makan dengan 1 liter air. Ya. Yang penting sayuran itu terendam semua, diamkan selama 45 menit minimal. Nah ini untuk detox, boleh rendam kaki. Ini solusi murah dan meriah Pak ya, dan banyak sekali testimoni dari teman-teman di grup-grup sebelumnya, grup-grup yang sudah kami bina selama ini, itu banyak sekali testimoni tentang ekoenzim ini. Sangat bagus sekali. Saya merasa inilah sebenarnya ya rahmat dari Tuhan, pemberian dari alam, memang sudah ada di sini di kita. Cuman kita harus sadar bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memanfaatkannya. Nah ini sebagai penghasil ion negatif ya, memberikan rasa sejuk. Nah ini yang saya di sini juga sempat buat yang dari bahan cemara ya, daun cemara untuk second fermentation-nya itu dingin sekali dan bisa memberikan rasa sejuk ya di sekitar kita. Nah ini bahkan dijadikan sebagai landasan ranjang untuk tidur ya. Nah, tidurnya lebih nyenyak. Bahkan kalau tidur di sini 3G, 4G, bahkan mungkin 5G ya, kita tembus katanya ya. Sinyalnya makin hilang katanya. Itulah brikade yang dibangun oleh ekoenzim. Dan memang ekoenzim reaktif terhadap gelombang-gelombang itu. Ya. Nah, pengganti pemutih ini penting ya. Karena kadang-kadang kita maunya baju kita bagus, cemerlang, kita pakai kita bleaching gitu ya. Kita gunakan pemutih, zat fluoresan itu bisa masuk dan bertumpuk secara perlahan-lahan dalam kulit kita. Dan kita cuci dengan ekoenzim ternyata yang murni ya, silakan rendam tanpa ada campuran dari sabunnya. Dan ternyata memang dia memberikan efek, istilahnya efek apa itu? Cerah, memberikan efek cerah. Ya. Ini sebagai pembersih saluran pipa rumah tangga. Nah ini juga paling efektif ya. Ini karena masak terus berminyak bertumpuk-tumpuk sampai ada karatnya juga, dibersihkan dengan ekoenzim ini, disikat langsung bersih kembali seperti baru. Ini juga untuk noda-noda di bagian-bagian rumah kita bisa dibersihkan dengan ekoenzim juga. Nah pakaian juga sama, ini juga sudah saya coba. Ya, cuman kalau kita di sini masih menggunakan campuran dengan deterjen kemasan ya cair, ya kita campur dengan 1:1 banding 5 bagian air. Nah itu untuk yang sekarang kita naikkan ya karena memang belum bikin ekoenzim leraknya untuk pencucian. Jadi kita masih menggunakan sabun kemasan, deterjen kemasan. Kita gunakan 1:1 banding 3. Ya. Tadi di Bu Rima ada di PPT-nya ada menuliskan 1:500, itu berarti jadi 1 mili untuk 500 mili ya, 1 mili untuk 5 liter, nggak salah ya. Nanti silakan dilihatlah di karang untuk pemanfaatan ekoenzim. Nah ini untuk pertanian. Ini lahannya Pak Joni di Batam. Dan saya saksikan sendiri, nah itu salah satu yang membuat saya itu tertarik juga dengan ekoenzim awalnya. Ya. Sebelum saya mengalami luka di tangan itu, nah, saya melihat pertanian ini, saya juga baru mau mulai kebun di lingkungan rumah, dan kemudian ada teman juga, ya saya juga suka berkebun juga. Nah, jadi saya tertarik pergi melihat di kebun dahlianya 3 bulan sebelum dia mengaplikasikan ekoenzim ini secara total. Yang saya lihat itu adalah pohon-pohon jeruknya itu kemerah-merahan. Sampai gosong, kayak gosong gitulah. Kemerah-merahan sudah, kayak terbakar begitu. Oh 3 bulan kemudian saya pergi, kok jadi hijau semua. Kenapa seperti itu? Oh ternyata kuncinya adalah ekoenzim. Penyiraman 1:1000 itu setiap hari 2 kali. Nah ini untuk ini tingkat lanjutan ya, sampai sekarang kita juga lagi berupaya mohon kepada Pak Joni untuk membuka kelas pertanian untuk ekoenzim. Nah ini filter udara, nah ini untuk penjernihan airnya yang di Taiwan ya. Dan Pak Joni sendiri ada mencobanya. Nah ini ya di bendungan yang dia bangun di
kebunnya di Dahlia Farm ya. Nah, di sini rasionya 1:50.000 sehingga 1:100.000. Dan kemarin kalau tidak salah saya lihat di proposalnya yang sudah dihitung-hitung oleh tim kita, salah satunya Ibu Rima di dalamnya. Ya, jadi totalnya kita butuh 60 liter untuk 6 kali penuh, 360 liter, yaitu dengan perbandingan 10.000. Nah ini sudah dimasukkan oleh Bu Rima ya. Ini yang dites, diuji oleh Pak Joni, dibangun 5 kolam kecil, diurutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolam yang dibuat oleh Pak Joni untuk mengetes penjernihan air dengan menggunakan treatment ekoenzim. Satu itu yang paling banyak, secara berkala dituangkan ekoenzim 2 minggu sekali selama 2 bulan dengan takaran yang tetap. Nah, sedangkan yang kedua itu dengan takaran yang dikurangkan, dengan skala penuangan yang dikurangkan. Nomor 3 itu random ya, kapan aja sempat. Nah, nomor 4 itu jarang-jarang, malah sudah jarang sekali dituangkan, mungkin pertama kali atau mungkin sama 2 kali, 3 kali aja. Dan yang kelima itu sama sekali belum ada treatment dengan ekoenzimnya. Ya, ini jernih sekali, kita lihat yang nomor 1. Ya, ini yang ini nih. Maaf, bukan, sorry. Ini bendungan ya. Ini kolam yang digunakan untuk menyiram tanaman beliau di kebun dahlia. Ya. Jadi ini, ingat tujuan utama dari pembuatan ekoenzim adalah untuk membantu meringankan beban bumi. Adalah untuk menyelamatkan bumi. Beribu manfaat dari ekoenzim hanyalah bonus. Manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Selamat mencoba. Ya, demikian selesai modul ini disusun oleh tim Ngajaga Bumi atas kebaikan daring. Ini nanti dibagikan, silakan kita tunggu ya dari tim nanti ya akan membagikan. Oke, saya kembalikan dulu ke Ibu Rima. Ya, demikian dari saya presentasi singkat tentang ekoenzim. Mungkin berikutnya ini ada tanya jawab, tapi sebelumnya saya kembalikan dulu hostnya ke Ibu. Oh sudah, oke. Thank you. Silakan Ibu Juliana. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Li. Terima kasih semuanya juga sudah sangat bersabar dan memperhatikan untuk slide dari presentasi Pak Li mengenai ekoenzim. Karena ingin mempersingkat waktu, ya mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Mudah-mudahan bisa cukup jelas dengan adanya slide yang barusan ditampilkan. Saya hanya ingin sekali lagi mengingatkan bahwa rumusan ya yang sangat mudah diingat yaitu 1:3:10 ya, yang terdiri hanya dari begitu murahnya ya Pak, cuman gula saja, gula aren modal kita ataupun molase, lalu dengan air, dan yang terakhir adalah sampah limbah dapur kita yang ternyata yang tadinya dibuang sekarang kita kumpulkan ya Pak ya, kita mulai kumpulkan. Yuk kita mulai di sini, mudah-mudahan biar lebih jelas. Ternyata bahkan di rumah saja kita bisa lihat begitu berharganya. Walaupun hanya sekedar kulit buah yang kita makan tadi malam misalnya ya, kita sudah bisa langsung sisihkan. Bagaimana cara sisihkannya? Selalu siapkan timbangan, itu yang paling penting. Karena di sini adalah beratnya yang kita ukur. 1:3:10 yang tadi adalah gula ya, gula molase yang sudah cair atau gula aren sudah bisa mulai Pak. Kemudian airnya ya dengan wadahnya ya. Wadahnya harus ada space, ada ruang kosong untuk fermentasinya ya, untuk dia buang gasnya. Dan yang terakhir adalah limbah dapur kita. Dan lebih bagus lagi kalau kita dapatkan 70% adalah buah. Ya, 70%-nya adalah buah. Oke, kita mulai saja. Karena tadi perhitungan 1:3:10 ya, selalu dimulai dengan baiknya air dulu dengan gulanya, Pak. Ya. Jadi jika
wadah kita besarnya, Bapak bisa mulai lihat di sini, Ibu juga mau pakai botol yang 1,5, bahkan yang kecil pun bisa. Jadi segala sampah yang ada di rumah kita segera bisa dipakai. Atau mau pakai wadah seperti ini, atau lebih besar lagi seperti ini, jirigen, ya. Atau mau lebih besar lagi seperti tong yang 20 liter ataupun 25 liter juga sudah bisa mulai, ya. Jadi yang penting kembali lagi pada rumusnya. Nah, airnya adalah 60% dari wadahnya, ya. Tapi kalau ternyata sampah kita tidak mencukupi, ya kita bisa sesuaikan ya Pak. Yang pasti harus ada ruang dari air ini, jangan sampai penuh-penuh di sini. Oke, untuk di sini hari ini karena mengingat limbah yang saya punya di dapur ini adalah 70%-nya buah bit, ya, kebanyakan di sini buah bit. Kemudian ada sisa sayuran dan juga serai. Ini 450 gram yang saya punya. Kemudian 150 gula molasenya dengan air saya campur. Kemudian sampahnya saya masukkan. Jadi simple sekali. Kalau ternyata wadahnya, ini kan atasnya lebar ya Pak, Ibu, maka mudah sekali kita tinggal masukkan. Tapi jika tutupnya sempit seperti ini, ataupun yang seperti ini, maka tidak ada salahnya untuk kita mencacah terlebih dahulu, membuatnya menjadi lebih kecil. Ya. Juga untuk fungsinya, ampasnya itu lebih kecil kan lebih mudah saat mengeluarkannya nantinya. Ya. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih wangi, tentu kita lebih memilih untuk sisa sayuran dan buah, lebih baik buah, yaitu buah jeruk misalnya ya, jauh lebih wangi. Nah, kita pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata, sudah tenggelam kurang lebih ya, walaupun ada yang mengambang tidak apa-apa di sini karena sebulan dia pasti akan turun dengan perlahan dan sampai fermentasi selama 3 bulan. Kita akan tunggu selama 90 hari, simpanlah di daerah yang sangat aman, ya, tidak terkena matahari, ya, kemudian juga aman dari misalnya dari WC ataupun tempat sampah, ya, jangan terlalu dekat. Kemudian dengan daerah-daerah yang berbanyak bahan kimia kita hindari. Setelah itu kita harus pastikan dia tertutup rapat. Jika ada karet lagi yang lebih kencang dengan ataupun bekas karet ban, dia akan lebih bagus. Ya. Bagaimana cara prosesnya selama 90 hari? Ya. Jangan lupa kita berikan uraian, ya, singkat mengenai isi dari ekoenzim yang kita buat hari ini. Kayak hari ini adalah wadah dengan ukuran berapa, kalian tuliskan, lalu berapa liter airnya. Saya di sini menggunakan 1,5 liter air, 150 gram gula molase, 400 gram buah-buahan dan sayuran. Jika bisa disebutkan apa saja lebih bagus, ya. Dan usahakan lebih dari 5 macam sayuran dan buah, akan lebih bagus hasilnya. Ya. Jadi yang sudah kita buat tadi, kita letakkan, kita berikan tanggal, kemudian tanggal untuk proses dan tanggal 90 harinya, ya, kurang lebih 3 bulan, kita tuliskan supaya kita ingat. Dan jika tidak keberatan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk memberikan kata-kata mutiara, ya, sekedar untuk memberikan semangat kepada diri kita sendiri maupun kepada ekoenzim, ya, karena kita di sini berterima kasih kepada alam, ya, kita mendapatkan rahmat yang luar biasa dari Tuhan Sang Pencipta, di mana Tuhan memberikan kebaikan dari alam, sampah dapur kita ternyata bisa menghasilkan jutaan manfaat, ya. Dan tidak ada salahnya sekedar satu kalimat, ya, misalnya saya mencintai ekoenzim, ya, terima kasih atas berkah yang luar biasa dari ekoenzim, ya, semoga bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan kita, ya. Nah, kemudian setiap hari selama 7 hari pertama silahkan untuk dibuka, ya. Dan kalau misalnya botol, ya, dia pelan-pelan sekali dibuka,
pelan-pelan sekali dia akan mengeluarkan gas, ya. Seperti ibaratnya Bapak pernah minum Sprite ataupun Coca-Cola, dia akan keluar gasnya bunyi sedikit kan. Nah, ya, jadi setiap hari itu harus dibuka untuk 7 hari pertama untuk fermentasi ini mengeluarkan gasnya, ya. Kemudian kalau untuk botol agak sulit masuk tangan sehingga pelan-pelan saja dikocok, ya. Setelah itu tutup kembali. Jadi tidak boleh dibuka yang lama ya Pak, segera ditutup kembali. Untuk yang wadahnya lebih besar, silakan dibuka dan diaduk dengan tangan akan lebih bagus. Ya, jangan khawatir karena enzim ini, enzim dari tangan kita dan juga enzim dari semua kulit dan buah ini akan luar biasa, akan bersatu. Dan setelah beberapa hari, untuk 7 hari pertama, kita pun mendapatkan bonus yang luar biasa, yaitu dia akan berbentuk jamur yang tadi ada contoh gambar dari presentasi slide kita. Ya, jamur putih ini bagus sekali untuk kulit. Ya, dia halus, ya, bentuknya macam-macam sesuai yang slide yang tadi. Dan kita bisa pakai sedikit saja untuk mengolesi tangan kita karena tangan kita masuk toh sekalian ya. Dan jangan khawatir, setelah itu bisa dicuci setelah 5 menit ataupun yang untuk kulit wajah juga bisa dicoba ya. Terutama untuk ibu-ibu tentu senang ya. Apalagi bapak-bapak juga sekarang kan juga ingin tampil lebih muda dan lebih bersih, lebih cantik ya, lebih ganteng ya Pak ya. Jadi silahkan dicoba saja karena ini adalah bonus dari alam kita ya yang dikembalikan lagi kepada kita ya. Jadi kita itu sangat bersyukur ya. Jadi silahkan dicoba. Jika mungkin masih merasa kurang nyaman, bisa dicoba dengan tangan terlebih dahulu. Rasakan bedanya tangan kulit kita akan jauh lebih halus. Ya, setelah berapa hari Bapak boleh coba untuk di tangannya, kulit tangannya ataupun di mukanya. Setelah itu 5 menit silahkan cuci muka. Ya, jadi pembuatan ekoenzim ini sangat mudah dengan rumusan 1:3:10 ya, yaitu 1 perbandingan gulanya, 3 untuk perbandingan kulit buah dan sayurnya, usahakan lebih banyak buahnya supaya lebih wangi, dan yang terakhir airnya sendiri perbandingannya 10, yang paling banyak. Dan selalu sisakan ruang kosong untuk gasnya berfermentasi ya. Terima kasih, mungkin kurang lebih intinya seperti itu untuk pembuatan kita, lalu kita biarkan selama 90 hari, dan kita buka di 7 hari pertama, setelah itu di hari ke-30, dan hari ke-90 kita sudah bisa panen dan menyaringnya, dan seperti ini. Ya, jika sudah disaring, dia akan seperti ini, kalian bisa simpan di wadah, tetap yang bentuknya plastik ya, tidak memakai kaca ya. Saat proses pun juga sama. Semua proses pembuatan selalu menggunakan proses wadah yang berbentuk plastik ya, dan selalu disimpan dengan sangat rapat ya. Pastikan wadahnya sangat rapat. Ya. Terima kasih presentasi saya, semoga dapat dimengerti untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua, untuk penggunaan dan yang lain-lainnya nanti kita akan ketemu di yang akan datang. Ya, waktu dan tempat saya kembali kepada Ibu Rima atau langsung kepada Ibu Gung saja. Ibu Gung Enda, saya perkenalkan. Ibu Gung Enda. Mungkin ke Ibu Gung aja ya, karena soalnya Rima harus kerja. Langsung ya, karena sudah waktu. Terima kasih, Ibu Gung Enda, silakan. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Iya, senang sekali saya bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu hari ini. Ini saya dari Batu, ya, saya dari Kota Batu. Bapak Ibu, saya rasa mungkin yang paling utama, saya yakin di hati Bapak Ibu hari ini pasti masih ada banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Nah, mungkin nanti ada beberapa bisa diatur 3 atau mungkin 4 atau pertanyaan berapa bisa dijawab oleh Pak Li ya yang ingin ditanyakan. Tetapi sebetulnya saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa pertanyaan ini tidak akan, maksudnya hari ini atau dalam jam yang kita hanya mungkin 2 jam pertemuan ini, saya rasa tidak akan cukup ya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Jadi tadi seperti Pak Li tawarkan, sebaiknya memang kita membentuk sebuah WA group kelas belajar ekoenzim. Karena apa? Karena memang kita kan akan bergerak bersama menjernihkan danau di HKS ini, tetapi nanti setelah
ini selesai, setelah proyek ini selesai, tentu saja kan kita ingin ini semua berlanjut ya Bapak Ibu ya. Kita ingin program penjernihan ini berlanjut, bahkan mungkin nanti bisa dimanfaatkan juga untuk pertamanan dan sebagainya. Saya rasa ini ekoenzim ini sangat bermanfaat. Nah, nanti kalau dibentuk dengan WAG ini, kita akan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu semua. Jadi nanti di situ kita akan share modul yang sudah kita bikin, modul belajar cara mempelajari ekoenzim ini, dari kenapa ekoenzim yang tadi disampaikan oleh Pak Li, kenapa dan bagaimana harus dibuat, terus manfaatnya apa saja itu nanti akan kita share, tetapi kan pasti akan ada banyak pertanyaan. Nah, itulah gunanya WAG. Jadi kami berharap nanti dari Bapak Ibu yang hadir hari ini yang ingin mempelajari mengenai ekoenzim lebih jauh, nanti kita bentuk WAG. Nah, karena apa? Saya yakin nanti bahwa niat kita kan kalau kita kumpul di sini saat ini adalah kita untuk HKS ya Bapak Ibu. Tapi nanti setelah kita membuat ekoenzim itu banyak sekali manfaat yang bisa kita manfaatkan untuk keluarga kita. Ya, untuk keluarga kita nanti banyak sekali manfaatnya. Kayak kemarin saya sesek ya karena saya alergi bulu kucing. Ternyata dengan memasukkan ekoenzim yang sedang saya proses saja ke kamar saya itu saya bisa hilang gitu. Nah, nanti saya yakin dengan Bapak Ibu nanti membuat ekoenzim ini di rumah yang sebetulnya tujuannya adalah untuk merawat HKS gitu ya. Tujuannya kan nanti setelah kita selesai merawat HKS ini kan pasti kita akan istilahnya menyampaikan tongkat estafet ini kepada pihak HKS gitu kan. Jadi setelah Bapak Ibu nanti kalau bisa segera bikin ekoenzim, jadi ketika kita selesai di proses penjernihan HKS ini untuk perawatan selanjutnya itu adalah yang melakukan adalah dari Bapak Ibu dari HKS. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa itu saja sih yang ingin saya sampaikan mengenai WAG. Nanti siapa yang akan ikut, nanti silakan dibicarakan dari Bapak Ibu dari pihak HKS. Kalau bisa mungkin akan lebih luas juga lebih bagus. Jadi misalnya dari pihak kelurahan atau mungkin dari pihak kecamatan di wilayah HKS itu misalnya mau dilibatkan, itu saya rasa juga bagus. Karena apa? Karena memang tujuan kita adalah supaya ekoenzim ini benar-benar memasyarakat. Ekoenzim ini benar-benar memasyarakat. Nah, sekarang sebetulnya kalau Bapak Ibu mau belajar di YouTube itu juga ada, sudah mulai banyak. Mau belajar dari IG-nya orang juga bisa, dari FB juga bisa. Tetapi kadang-kadang di luar sana itu ada orang yang membuat ekoenzim itu tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Nah, kami bersyukur bahwa kami di sini itu dibimbing oleh Bapak Joni Oi, ya, yang beliau tinggalnya di Batam dan beliau sudah 6 tahun lebih membuat ekoenzim dan sudah dipraktekkan ke pertanian. Tadi juga sudah dipraktekkan untuk menjernihkan kolam yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ling. Itu adalah hasil kerja dari Pak Joni Oi dan tim. Jadi Bapak Ibu kalau di WAG ini insya Allah akan dibimbing oleh orang yang insya Allah kompeten gitu ya. Seperti itu. Saya rasa itu mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab ya Bu Juli. Bapak Ibu mungkin ada yang mau menanyakan, bisa langsung ke Pak Li ya nanti, atau ke Bu Juli. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dari Batu. Selamat siang. Ibu Enda, terima kasih dari Batu ya. Untuk teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang hadir di sini ya, jika masih ada yang penasaran tentang ekoenzim ya, silakan kita berikan waktu 10 menit saja karena mengingat waktu juga. Sisanya nanti kita akan bentuk WAG group ya, yang mana mungkin teman-teman masih ingin penasaran bertanya sebelum ke sesi berikutnya ya, untuk yang pertemuan kedua. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, boleh di chat, boleh juga angkat tangannya supaya kelihatan, bisa dinyalakan nanti di unmute oleh host, sambil kita melihat siapa mungkin bisa dibantu yang ingin bertanya, atau ada yang chat juga bertanya silahkan ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini kita yakin memiliki satu visi dan misi yang sama untuk melestarikan lingkungan hidup ya, sudah pasti juga untuk dengan cinta kasih kita kepada alam dan lingkungan, tentu ingin sekali mewujudkan ya
bagaimana salah satunya yaitu caranya dengan membuat ekoenzim, ya, tidak lain dan tidak bukan, yang mana sangat murah dan boleh dibilang gratis dari alam karena semua bahan-bahannya ada, ya. Jadi kalau bukan mulai dari kita, mulai dari siapa lagi? Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu silakan segera bergerak dan nanti PDF akan segera diberikan. Apakah ada yang bertanya di sini? Saya katakan Silakan. mungkin ya, Ya. yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya Nanya, supaya kelihatan. mungkin bisa bahas yang ada di chat dulu ya Bu Yuli ya. Di chat ada Oh yang iya, boleh. untuk membuang gas disalurkan melalui selang ke wadah yang ada airnya, apakah boleh? Nah, mungkin boleh bahas itu dulu ya Bu Yuli. Pak Li, Silakan. boleh Atau Pak bantuan? Wadah yang ada airnya maksudnya bagaimana ya, Ibu? Yang pakai selang itu loh, Bu. Bisa. Kalau wadahnya kecil itu bisa. Jadi supaya mungkin kalau misalnya sibuk, ya kalau misalnya sibuk, biasanya ini ada 2 botol, yang satu diisi air untuk membuang gas. Itu kalau wadahnya kecil. Ya, yang bentuk Ya. seperti itu ya. Ya. Memang ada alternatif dan kreatif untuk cara membuang gas. Tapi kalau nggak mau repot, ya awalnya saya memakai plastik yang dilubangi, ya kan? Untuk 1 minggu pertama saja. Setelah itu kita kembali rapatkan. Tapi ya ini namanya alternatif untuk membuang gas ya. Ada jawaban yang lain? Kalau Ibu pakai ingin wadah menambahkan? besar, kalau pakai wadah besar itu biasanya gas nggak terlalu sebahaya kalau pakai botol mineral, botol aqua, botol mineral ya. Kalau pakai wadah besar, jadi tidak perlu saya rasa untuk pakai selang dan sebagainya, karena nanti gas itu sendiri juga dibutuhkan untuk proses di dalam fermentasi ini. Tekanan gas itu sendiri nanti dibutuhkan dalam proses. Betul ya Pak Li ya? Seperti itu ya. Betul sekali. Ya. Silakan kalau memang ada kreativitas seperti itu. Ada beberapa teman malah menggunakan balon ya. Jadi dimasukin selang, ditaruhkan ke balon, jadi gasnya nggak keluar. Tapi menurut saya sarung tangannya juga harus dicuci bersih karena kebanyakan kalau yang karet itu dalamnya itu kan ada semacam tepung atau semacam apa untuk yang membuatnya menjadi licin itu. Nah, ada juga yang memasukkan dengan plastik ya. Nah, bisa juga ada juga yang menyalurkannya dengan selang ke dalam botol mineral yang diisi air dan kemudian dari air itu juga dikeluarkan lagi selangnya untuk membuang udaranya. Ya, jadi silakan semua itu silakan, tetapi tetap salah satu yang harus kita ingat, harus kita jaga, yaitu agar di ekoenzim yang kita buat dengan adanya saluran itu tidak membuat dia terkontaminasi oleh udara atau binatang-binatang kecil dari luar. Itu aja. Ya. Seperti Demikian ini, kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin kalau mau bertanya bisa angkat tangan, lihat ke kamera biar nanti dicek, atau langsung chat juga boleh di kolom. Ya, boleh dengan chat ya. Oh, ada Bu Supatmi ya? Mana Bu Supatmi tadi? Iya. Silakan Bu. Terima kasih. Saya mau bertanya Pak, bahwa saya sudah pernah praktekkan untuk membuat bioaktivator yang saya rasa tidak berbeda jauh, namun bioaktivator itu sembarang ya, semua sampah dapur saya buat sama seperti ekoenzim ini, tetapi apakah ekoenzim ini harus bersih semua ya Pak ya? Itu yang terima kasih. Jadi apakah bersih semua? Kalau saya bikin bioaktivator itu tidak selalu bersih karena hanya sampah ya, sampah semua masuk. Tapi karena ini untuk semua, saya rasa untuk muka bisa, untuk ruangan bisa, untuk menjadi apakah harus dibersihkan dulu? Terima kasih. Ya, saya langsung saja Bu ya. Jadi untuk bersih ya bersih banget di sini, bersih dalam arti bahwa dia tidak terkontaminasi minyak, ya, tidak ada misalnya kena minyak, campuran minyak, atau sudah mulai keluar jamur yang macam-macam, membusuk, ada belatungnya yang banyak. Nah itu ya menurut saya jangan digunakan lagi. Tapi kalau dia misalnya hitam dikit-dikit, bonyok ya, itu yang penting ya.
kita bisa membedakan mana yang bonyok, mana yang busuk sudah. Kalau sudah terlanjur busuk, menurut saya lebih baik dijadikan kompos. Saya nggak tahu apakah bioaktivator bisa, karena selama ini yang saya pelajari dari satu teman dari Pak Suweb juga ya, yang dari Bandung mengajarkan kepada kita bioaktivator menggunakan dari pelepah pisang dan batang pisang. Nah, itu juga bagus juga untuk tanaman, ya, semuanya kita gabungkan dengan ekoenzim. Tetapi itu beda dengan ekoenzim, kenapa? Karena tidak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi ekoenzim bisa. Nah, ini kenapa? Ya mungkin salah satunya adalah karena dari bahan campurannya, salah duanya karena dari molasenya, 3 dari fermentasinya yang 3 bulan itu. Nah, sedangkan bioaktivator menurut dari itu tidak perlu sampai 3 bulan ya Bu ya. Nah, jadi menurut saya ya bedanya di situ. Tetapi apakah harus bersih sekali, dicuci bersih sekali, ya tidak perlu juga. Ya, karena toh ini sampah dari dapur kita. Asal dia tidak terkontaminasi, terkena minyak, atau terkena dari, kalau kena minyak dikit-dikit pun menurut saya tidak masalah ya. Kecuali itu kalau kita angkat sudah misalnya, apa istilahnya itu, sudah kelihatan berminyak dan kita pegang sudah licin-licin semua itu mendingan jangan. Karena dia pasti ada kontaminasi minyaknya nanti di dalam ekoenzimnya. Nah, itu akan memperlambat kerja fermentasi, bahkan mungkin bisa sifatnya bisa merubah ya bakteri di dalamnya. Nah, itu menurut saya ya silakan aja Bu, boleh. Kalaupun masih bisa dicuci ya kita cuci, tapi kalau tidak ada waktu untuk itu juga tidak apa-apa, silahkan dicampurkan semua, kecuali makanan-makanan olahan. Nah, jangan yang sudah diolah misalnya, atau misalnya seperti ampas kedelai, ampas sisa jus gitu ya. Nah, tapi mau dimasukkan kalau misalnya sayang, menurut saya lebih baik dibuat kompos. Tetapi kalau memang pengen dimasukkan hanya adanya ekoenzim, tidak bisa ada kompos, ya silakan juga. Dari dokter lain juga tidak melarang. Tetapi untuk biasanya ampas itu sifatnya tidak signifikan, tidak dihitung istilahnya, karena nutrisinya sudah banyak kering gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk pembuatan ekoenzim untuk pemanfaatan yang lebih kaya, lebih maksimal, itu menurut saya ya kita perlu memperhatikan hal-hal seperti ini. Kalau untuk ampas lebih baik jangan, tapi jangan menganggap ekoenzim itu tempat penanggulangan sampah gitu, jadi apapun kita masukkan juga. Lebih baik tidak. Demikian kira-kira Ibu. Kira-kira boleh ya? Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, mari Bu, sama-sama. Ada Pak dari chatnya Pak? Oh iya, oke. Oh ini sudah sama Bu Gung ya? Oh iya. Ya, nanti dalam pembuatannya kita akan menemukan banyak hal di dalam pembuatan ekoenzim itu, dan kemudian ekoenzim itu sendiri bisa dikembangkan ke banyak hal juga. Misalnya seperti yang second fermentation yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi ini adalah contoh pembuatan ekoenzim dengan second fermentation, yaitu dengan daun melati ya. Ini wild jasmine ya, melati liar yang sebelum dengan treatment ekoenzim melatinya itu kita di sini tanam itu sudah hampir tidak pernah berbunga ya, dan kemudian daunnya rontok terus ya. Nggak tahu kenapa disiram air juga terus tiap hari, tetapi tetap begitu dia. Sampai akhirnya kita treatment dengan ekoenzim, kita siram ekoenzim terus setiap hari di lingkungan perkebunan kita di sini. Sampai sekarang melatinya itu berbunga sampai tidak mau berhenti. Nah, akhirnya bingung buat apa bunganya itu wangi sekali ya. Akhirnya saya pungut, saya masukkan ke dalam ekoenzim yang sudah saya panen. Ini sudah 4 bulan masa panen. Ya, saya masukkan kembali daun bunga-bunga dari melati itu ke dalam sebagai second fermentation, dan sekarang wanginya wangi melati. Ya, enak sekali. Nah, ini boleh kita gunakan untuk penyemprotan penjernihan udara sekeliling kita. Nah, itu salah satunya. Dan kemudian seperti pengobatan tadi juga kita bisa kembangkan ekoenzim misalnya dengan second fermentation sesuai dengan apa yang ingin kita kembangkan dari explore dari ekoenzim itu sendiri. Nah, seperti ini saya panen dari bulan Januari kalau nggak salah ya. Januari atau Desember saya lupa panennya. Nah, Desember kalau nggak salah. Jadi ini sudah 6 bulan lebih ya setelah panen. Jadi berarti hampir 9 bulan malah sudah ya.
Nah, kemudian dari sejak panen itu, kemudian saya bikin second fermentation kalau nggak salah Pak Ali sampai ke Maret, Februari atau Maret saya lupa. Nah, jadi itu saya bikin second fermentation dari daun cemara. Nah, kenapa dari daun cemara? Karena mendengar bahwa teman-teman bilang, oh, ternyata daun cemara bagus ya. Ada beberapa teman yang kena cancer dengan terapi daun cemara dijadikan minuman herbal, seperti minum teh seperti itu. Ternyata secara rutin minum dari teh daun cemara itu, kansernya jadi bisa diminimalkan. Ya, pelan-pelan malah menjadi sembuh. Nah, jadi mendengar itulah akhirnya saya pikir kenapa tidak ya dicampurkan dengan daun cemara. Nah, ini saya sudah fermentasi keduanya dengan daun cemara itu sudah, jadi kalau Januari, Februari, anggap aja Februari, sudah 4 bulan. Ya, sudah 4 bulan. Nah, ini sekarang ini dingin sekali, Bu. Dingin sekali dan baunya itu enak sekali. Ali, ini ya. ada yang bertanya melalui chat, saya bacakan aja ya. Oh iya, silakan Bu. Langsung sama Pak Ali. Kalau sayur dicuci dengan enzim supaya menghindari dari zat kimia. Nah, ya. Apakah ada manfaat jika daging dicuci dengan ekoenzim? Sebentar lagi kan Hari Raya Kurban. Itu pertanyaannya Pak Li. Oh iya. Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau menurut saya ini belum ada penelitiannya, Ibu. Nah, tetapi menurut saya enzim dari ekoenzim, terutama yang bakterinya itu semuanya berasal dari nabati. Nah, apakah ada reaksi yang berbeda ketika digunakan untuk produk-produk hewani yang berasal dari binatang? Itu saya belum tahu. Itu belum ada reaksi medisnya, belum ada catatan medisnya ya, belum pernah kita tes juga hasilnya seperti apa. Apakah karena setahu saya misalnya bakteri-bakteri itu seperti ini, misalnya kemarin kita belajar dengan Pak Oi, ada menyatakan bahwa dari Dr. Joen juga sendiri menyatakan bahwa di lingkungan sekitar kita ini banyak sekali bakteri. Nah, jadi dari semua bakteri itu ada 2 bakteri baik. Bakteri baik ini ada artinya adalah untuk menguntungkan manusia, dan 3 bakteri yang negatif, ya, yang jahat malah bisa mengontaminasi dan bisa membawa penyakit. Dan kemudian 5 diantaranya itu adalah bakteri yang egois, ya, jadi oportunis sifatnya. Jadi belum memilih dia mau jadi baik atau mau jadi jahat. Nah, ini tergantung dengan pengaruh dari bakteri-bakteri awal tadi, yaitu yang 2 yang positif, apakah menang melawan 3 yang negatif. Ya, ini tentu jumlah-jumlah seperti ini saya juga belum mengerti dari mana dapatnya, tetapi intinya di sini adalah di situ ada proses antara mikroorganisme ketika mereka dilakukan blending, ya. Jadi ada di situ ada kompetisi mungkin, ya, kompetisi antara mikroorganisme. Nah, jadi apakah dia berfungsi sebagai bisa sebagai pencuci untuk daging-daging kurban, saya belum berani memastikan. Tetapi sebagai disinfektan 1/400 itu iya. Tetapi untuk mencuci bahan makanan itu juga kita gunakan lebih, ya Ibu, ya. Jadi dengan 2 sendok makan untuk 1 liter per 1 liter airnya. Tapi kalau untuk daging saya kurang jelas, mungkin juga bisa karena dari sifat disinfektannya itu. Karena cuka kan juga justru membunuh bakteri juga, maksudnya membunuh parasit, ya. Nah, ini mungkin juga Ibu Rima bisa tambahin kalau Ibu Rima ada waktu ini, sempat nih Ibu Rima lebih mendalami soal masalah biologi ini. Halo Ibu Rima, ada? Kerja kayaknya Bu Rima. Pak Li, saya terus terang nggak tahu kalau masalah itu ya, karena untuk hal-hal seperti ini kan harus ada penelitian di lab dulu dan harus Ya, betul. Jadi ya. kalau saya belum berani jawab iya atau enggak. Kita mungkin sebaiknya dihindari aja kalau belum ada penelitiannya ya. Ya. Ada baiknya seperti itu karena saya takut juga misalnya maksud saya gimana. Jadi kalau sekarang kan justru karena masalah COVID ini kami juga mendapat info ya agar menjauhi makanan-makanan yang bersifat daging, karena daging sangat-sangat riskan terkontaminasi oleh berbagai macam jenis parasit. Ya bukan berarti sayur ya buah-buahan tidak, tapi ya mungkin
karena di sekarang masa COVID seperti ini lebih baik kita hindari juga. Nah, apakah seperti ini ya saya setuju dengan Mbak Rima, kita nggak bisa ngambil keputusan oke, daging bisa atau enggak. Nah, itu Kemarin, butuh ya gimana Bu? Saya sempat konsultasi waktu itu dengan Pak Joni. Untuk daging itu tidak. Jadi tidak sama dengan yang di sayur. Jadi tidak disarankan daging direndam dengan ekoenzim. Oh iya, bagus kalau begitu. Oke, kita ikuti aja dari Pak Oi. Jangan untuk daging ya. Ya, tapi kalau untuk beras, kadang kemarin juga ada yang tanya, bisa nggak untuk merendam beras? Itu bisa, karena kan beras tumbuh-tumbuhan ya, gitu. Oh iya. Nah, beras itu bisa. Ini ada yang bertanya lagi, Pak Li. Oh iya, silakan. Ya. Saya petani bunga tabur di sekitar Srengseng dengan ekoenzim, apakah bunga saya akan lebih banyak? Bisa, Pak, bisa. Contohnya buktinya melatih kita di sini ya. Saya sendiri menyaksikan sebelum ditreatment dengan ekoenzim. Sebelum ditreatment dengan ekoenzim, melatihnya bahkan belum ada bunga sama sekali. Bahkan saya kan buta soal tanaman ya. Tanaman hias seperti itu. Bahkan kita nggak tahu itu bunga melati. Tapi setelah kita treatment dengan ekoenzim, sampai sekarang bunganya terus berbunga dan tidak mau berhenti berbunga. Nah, seperti ini contohnya. Mantap. Bisa lihat nggak kira-kira? Nah, ini terus berbunga. Nggak henti-hentinya berbunga. Sama juga dengan kembang sepatu. Nah, ini lagi rontok aja. Kembang sepatunya sama. Ini juga nggak pernah mau berhenti berbunga. Semuanya. Ini rose-nya juga kemarin sudah sempat mati. Ya. Kembali berbunga. Nah, bahkan kemarin juga sempat nggak ada. Di sini ya juga ada anggrek. Yang jenis ini memang agak sulit. Yang ini juga. Nah, ini sudah kita potong-potong, ternyata dia tumbuh bunga baru. Nah, ini setelah kita melakukan treatment dengan ekoenzim, Pak. Bu, maaf. Nah, jadi kopi kita juga di sini susah sekali ya. Tapi terakhir ini setelah kita treatment dengan ekoenzim berbunga terus. Cuma sudah lewat masa bunganya. Nah, ini juga semoga jadi ya calon buahnya ya. Saya juga berharap seperti itu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi saya yakin sekali bisa. Hanya mungkin untuk jenis-jenis tertentu kita perlu mencari takaran yang cocok gitu kira-kira. Nah, kira-kira demikian, Bu. Oke, kira-kira begitu. Apakah menjawab? Bisa ya. Jadi kita tinggal memahami karena beberapa kali penyiraman itu saya menemukan ternyata beberapa juga ada yang perlu disesuaikan takaran penyiramannya. Nah, tetapi 1:1000 itu yang paling ramah dengan berbagai jenis tanaman dan lingkungan. 1:1000. Ya. Nah, bahkan untuk fasilitas-fasilitas umum untuk disemprotkan ke lingkungan, misalnya untuk antisipasi COVID, seperti yang dilakukan oleh Bapak Dodi di Bandung itu, beliau menggunakan malah 1:20.000. 1:10.000 sampai 1:100.000. Itu yang disarankan oleh Dr. Osukon ya, 1:100.000. Nah, jadi untuk tanaman bisa, cuma mungkin kita perlu sesuaikan takarannya. Yang paling aman adalah 1:1000, tapi ketika kita menemukan ada gejala apa-apa, nah kita mungkin lebih baik kurangin lagi. Atau kita tambahkan airnya, kita lebih encerkan lagi. Mungkin bisa 1:2000, 1:3000, sampai 1:5000, silakan itu. Demikian kira-kira, ada lagi? Ya, silakan Bu Gung. Di unmute dulu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kita mungkin bisa jawab di WAG aja kali ya Pak Li ya. Ini waktunya kayaknya sudah siang. Nah, nanti untuk teknisnya untuk WAG mungkin ada satu koordinator dari teman-teman HKS yang akan memberikan nomor-nomor telepon siapa aja yang akan diundang ke WAG gitu. Saya rasa gitu ya. Jadi
ada satu koordinatornya dari pihak HKS gitu yang akan memberikan nomor-nomor HP yang ikut di WAG, dikirim ke kelas belajar di WAG. Dan ini khusus buat tim HKS saja, jadi tidak berbarengan dengan orang-orang dari luar HKS. Seperti itu yang perlu saya sampaikan. Oh iya, makasih Bu. Ini ada pertanyaan ya. Izin Pak untuk sementara untuk membeli ekoenzim yang sudah jadi di mana ya? Nah ini kita sampaikan informasi bahwa ekoenzim tidak diperjualbelikan. Sebagai contoh bisa kita berikan secara gratis. Kalau tidak salah dari Pak Rudi kemarin sudah mengkolek ya. Juga saya sudah menyerahkan juga kalau tidak salah ke Pak Rudi, bukan? Apakah ini untuk HKS atau gimana Pak Rudi ya? Apakah Pak Rudi masih di tempat? Maaf. Ya, Pak, masih Pak. Oh iya. Gimana Pak Rudi? Apakah kemarin sudah bagikan dinas kehutanan yang di Selipi Pak, semua diberikan ke sana ke Ibu Yeni untuk dibagikan. Mungkin ini audiens yang ikut sekarang lain dengan yang di sana, jadi mungkin membutuhkan ekoenzim lagi untuk sampel kali. Oh iya. Kalau nggak salah ada dari kelurahan, dari RT RW setempat juga ya. Ya Pak, jadi untuk yang membutuhkan silakan, tapi saya di sini kita hanya menyiapkan satu botol kecil untuk dites ya, untuk mencoba dulu misalnya. Istilahnya ya tidak bukan diperjualbelikan, tapi kita bagikan secara gratis. Boleh ke Rumah Alam Bahagia untuk kontak ke saya ya, nanti boleh ambil, nanti saya juga bantu kalau memang gimana Pak? Baiknya secara kolektif aja Pak, diambil, nanti satu orang yang ambil mungkin bisa dibagikan langsung gitu Pak. Oh ya boleh. Nah, boleh juga demikian, boleh silakan. Lebih mudah koordinasinya Pak. Iya betul Pak. Betul. Jadi saya siapkan di sini mungkin dikurangi dengan panitia kita, saya siapkan 25 botol ya. Nah, ini kalau menurut daftar yang saya catat di sini ada 25 orang yang ikut pelatihan hari ini di luar jaga bumi. Jadi peserta saja nanti bisa dibagikan ke mereka Pak. Ya siap Pak. Boleh ya, silakan Pak. Nanti mungkin tinggal bagaimana siapa yang datang ke sini untuk kolek dari saya di sini ya, saya siapkan dulu nanti. Kita ya diinformasikan dulu kapan kira-kira jamnya, kira-kira saya bisa siap. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut training hari ini, silakan dikirimkan tadi ada saya WA juga di situ, ada chat saya, nomor HP-nya dikirimkan ke saya, dan juga mau sampelnya atau tidak tolong dikasih tahu ke saya juga. Ya, silakan Bu Yuli, tadi udah take over ya. Sorry, saya tadi ini. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin bisa ditutup dengan Pak Rudi saja biar kalian mengenalkan semua. Iya. Pak Joni, baik. Pak Ari juga ya kali. Kita sudah selesai? Ya. Seperti sudah. Baik. Kalau sudah selesai, terima kasih sekali kepada semua peserta training pada hari ini. Juga kepada para pembicara, Ibu Gung, Pak Li, Ibu Yuliana, juga Pak Joni yang hadir. Ya, selamat siang. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang tidak terduga atau ada komunikasi yang kurang baik segala macam gitu. Jadi mohon maaf, kami tunggu ke nomor HP-nya bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian ke nomor yang saya sudah sampaikan tadi, atau melalui Pak Dani juga boleh ya, kita sampaikan disampaikan nomor teleponnya supaya saya juga nanti bisa ambil contohnya ke Pak Li, untuk sampelnya saya akan berikan ke Pak Dani, mungkin disampaikannya nanti gitu. Bagaimana Pak Dani? Halo. Pak Dani diwakilkan oleh Pak Ari ya tadi? Pak Ari ya? Oh, ya oke. Pak Ari gimana Pak? Masih on Pak? Di-unmute kali ya Ibu? Ibu Rima, mohon bantuannya.
Sudah saya kasih unmute, cuman mungkin beliaunya nggak di sana. Nggak di sini ya. Bapaknya. Ya oke. Koordinasi kembali. Ada yang mau disampaikan lagi dari tim Jaga Bumi ke para peserta? Gugung mungkin mohon bantuan terakhir. Gugung, nama grupnya sudah ada, Bu? Nanti hari ini saya bikin ya. Ibu bikin ya. Ya. Nanti nomor HP yang saya dapat saya forward ke Ibu untuk di-invite mereka ya, Bu ya. Ya, oke, segera setelah ini saya bikin kelasnya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Kita Baik. nggak mau foto bersama nih. Ada yang mau ambil Boleh. foto bersama? Siapa? Boleh, tapi kalau bisa kameranya dibuka dulu biar mukanya kelihatan. Iya. Mukanya belum kelihatan. Ini banyak yang ditutup kameranya nih. Termasuk saya juga. Oke, siap, saya hitung sampai 3 ya. Ada Iya. 2 kali, soalnya ada 2 halaman. Oke, 1, 2. 1 kali lagi. 1, 2. Oke, nanti saya share. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, baik dari HKS maupun dari Jaga Bumi, terima kasih atas pertemuannya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan, baik dari segi sistem, dari apapun yang kesalahan yang tidak kami sengaja, mohon dimaafkan. Baik, makasih. Selamat siang. Kita sampai di sini. Ya, terima kasih. Bapak. Sampai bertemu kembali ya Pak. Kami tunggu ekonomi yang sudah dibuat. Juga. Sampai jumpa di grup WhatsApp ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya.